Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, eh, kita akan menjelaskan tutorial untuk penarikan benda pusaka ya sahabat-sahabat ya. Dan saya selalu mengulang dan terutama yang sudah berhasil penarikannya atau yang bendanya itu datang ke rumah yang sudah berhasil, tetap terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu pesan saya, jangan ujub, jangan takabur. Dan bagi yang belum bisa atau belum mendapatkan ridhonya Allah, terus bersadar diri, pasrah, dan jangan sekali berharap terlalu seperti yang kita inginkan ya. Tetapi kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, terus kita menjalankan ibadah, sholatnya, wiridannya, dan untuk membersihkan jasmani dan rohani diri kita. Agar apa? Agar kita bisa tersambung doa-doa kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada yang bertanya kepada saya, Kang, gimana kalau saya ingin menetralkan rumah atau tempat usaha saya? Baik sahabat-sahabat, saya akan menjelaskan dan saya akan memberikan suatu ilmu Allah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang terutama ingin membersihkan rumah kita dengan keadaan bersih atau sambil wudhu atau keadaan suci ya. Setelah itu kita sholat. Setelah kita sholat, kita memohon kepada Allah ridhonya Allah dan mukjizat dari surat ayat kursi. Untuk apa? Untuk menetralkan tempat dari aura atau energi yang negatif di sekeliling kita. Tapi bukan yang mengusir makhluknya, tetapi energinya. Ya sahabat-sahabat, saya katakan lagi, bukan untuk menyingkirkan makhluknya, tetapi menetralkan energi yang tidak baik atau energi yang negatif ya. Karena sehebat-hebatnya manusia, lebih hebat lagi itu iblis ya sahabat-sahabat ya. Jadi kita memakai akhlak dan adab karena dia juga makhluk Allah, kita pun makhluk Allah. Apabila kita terus diganggu, kita minta sama Allah, jangan kita lawan, karena kita tidak akan menang melawan mereka. Walaupun kita baca ayat, dia lebih paham. Baca hadis, dia lebih mengerti. Mengetahui riwayat juga tentang Nabi, tentang dulu-dulu Nabi. Jadi kita selalu memegang teguh tauhid atau ketuhanan, meminta ridhonya Allah, yaitu untuk menetralkan tempat kita dengan mukjizatnya dari ayat kursi. Berapa kali Kang bacanya? Terserah, tidak ada dalilnya. Di situ dijelaskan untuk harus baca 3, 7 atau yang lain-lain. Tapi Allah lebih suka dengan yang ganjil, katanya. Itu termasuk di diri kita. Oh, kita harus baca ini 100, ya silakan. Allah tidak akan memaksa hambanya. Silakan membaca, dan kita memohon ridhonya Allah untuk menetralkan tempat kita atau tempat usaha kita. Kalau kita pengen pakai air, sarananya atau wadahnya ya, pakai air, ditiup. Setelah ditiup, kita cipratkan ke sudut dari belakang sampai ke depan, siram. Apakah ada yang terjadi fenomenanya?
itu walau walam. Tapi biasanya yang terjadi fenomenanya itu keluar api apabila ada cenderung perbuatan yang tidak baik atau ada sihir atau yang lain ya sahabat-sahabat ya. Diciptakan biasanya dalam hitungan detik pasti ada yang keluar api itu atau asap ya. Itu yang sudah saya jalankan, membantu orang menetralkan rumah atau membersihkan rumah tanpa pungutan biaya apapun, karena saya lebih suka ilmu yang bermanfaat. Uang tidak akan bisa dibawa mati, tapi ilmu bermanfaat itu kelak kita akan dibawa amal-amal yang soleh ke kematian. Jadi sahabat-sahabat, udah netral semuanya rumah itu, ya udah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup kita bersyukur atas ridhonya Allah kita dikasih. Baik sahabat-sahabat, itu untuk buat penetralisiran rumah. Terus kan untuk penetralisiran benda pusaka beda lagi, tapi memohonnya sama, tapi konteks kalimatnya beda. Ya Allah, izinkan hamba untuk menetralkan suatu benda pusaka ini, tapi bukannya untuk dibuang goibnya atau khodamnya, bukan, tetapi energinya yang negatif dibacakan, benda pusakanya itu dibacakan baru, ditiup sambil ditarik, dibuang. Insya Allah atas ridhonya Allah benda pusakanya itu netral dan tidak akan berdampak ngepek atau ke keluarga kita atau ke anak kita atau yang lain-lainnya. Makanya selalu benda pusaka saya tidak pernah saya agungkan dan saya tidak pernah saya puja, dan benda pusaka saya tidak pernah saya kasih makan, karena benda pusaka saya yang kasih makan anak bini saya yang saya kasih makan, itu dia. Tapi kalau benda ini makhluk Allah, tetap saya menghargai makhluk Allah, tapi tidak saya akan puja dan puji dia, walaupun sesakti apapun, walaupun ada maunahnya, tapi tetap saya meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat, itu cara untuk buat netralkan benda pusaka. Dan apabila yang lain nanti video yang lainnya saya akan jelaskan. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Silakan bertanya di situ di komen apa keluh kesah, insya Allah saya akan menjawab. Tapi apabila yang komennya yang ngaco atau yang istilahnya hasut dengki, insya Allah saya tidak akan menjawab, paling saya kasih love, terima kasih. Baik sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, semoga kita selalu mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan nanti kelak kita mati membawakan amal-amal yang soleh. Baik sahabat-sahabat, terima kasih telah mendukung channel Cahaya Maung Kulon. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.